Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peternak, kembali lagi kita di channel peternak pemula. Nah, apa kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini rekan-rekan, saya akan memberikan tips atau saran ketika kita membeli indukan ataupun entok dari luar. Nah, mengingat banyak kejadian yang ketika membeli indukan entok dari luar itu membawa penyakit yang akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas tentang masalah tips ataupun saran ketika kita membeli indukan entok, alangkah baiknya yang baru gabung silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar rekan peternak pemula yang baru gabung tidak ketinggalan info terbaru dari channel peternak pemula. Dan yang sudah gabung, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang. Nah rekan-rekan, mengingat banyak sekali yang kejadian ya di daerah saya ketika kita membeli indukan entok yang akhirnya bukannya untung untuk kita, malah merugikan ternak entok kita yang ada dalam kandang. Nah, kejadian yang seperti itulah yang seharusnya kita hindari. Banyak sekali kejadian menjelang mau lebaran ini, entok itu kena terserang penyakit ketika kita membeli indukan dari luar. Nah, lalu bagaimana cara menanganinya? Nah, di sini saya akan memberikan tips ataupun saran ketika kita membeli indukan entok dari luar. Nah, yang pertama, jangan pernah lakukan COD. Ketika kita membeli indukan ataupun entok dari luar, usahakan jangan pernah lakukan COD. Apalagi COD di malam hari. Nah, itu sangat riskan sekali ketika kita membeli indukan entok dari luar. Ditakutkan entok yang akan kita beli itu membawa penyakit ataupun sedang keadaan tidak sehat ataupun sakit. Makanya hindari sistem COD ketika membeli indukan entok dari luar. Nah, usahakan ketika kita membeli indukan entok di luar, kita harus PCB, pantau cocok bayar. Nah, ketika kita PCB langsung ke kandangnya, pertama kita bisa silaturahmi ke rekan-rekan peternak yang lain, dan yang kedua kita juga bisa mengecek langsung keadaan entok yang ada dalam kandang si calon penjual. Nah, dengan begitu kita pun bisa bebas memilih entok mana yang akan kita beli yang sesuai dengan hati dan kriteria yang kita inginkan. Nah, yang kedua, ketika kita membeli indukan entok dari luar, pastikan jarak tempuh yang akan kita jangkau ke si calon penjual itu tidak terlalu jauh. Nah, ini untuk menghindari sistem COD, karena biasanya jarak antara rumah kita dan si calon penjual itu terlalu jauh. Biasanya kita akan malas untuk melakukan PCB, pantau cocok bayar ke kandangnya. Nah, itu sebenarnya sangat disayangkan jika kita lakukan sistem penjualan itu melalui COD. Dan yang ketiga, ketika kita sudah membeli indukan entok dari luar, nah, hal yang harus kita lakukan adalah karantina terlebih dahulu. Nah, hal yang biasa saya lakukan biasanya ketika kita membeli indukan entok dari luar, itu saya karantina terlebih dahulu selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu, pertama ketika si indukan entok itu datang, saya mandikan dulu dengan air yang sudah dicampur Baiklin. Nah, ini bertujuan untuk membunuh virus ataupun suatu penyakit yang ada di kandang sebelumnya. Dan yang kedua,
makannya biasanya yang saya lakukan di kandang saya itu saya kasih pur pedaging terlebih dahulu. Nah, ini bertujuan untuk memancing nafsu makannya. Karena biasanya entok yang dalam perjalanan jauh itu akan mengurangi nafsu makannya. Maka dari itu saya sarankan ketika entok itu datang dan dalam proses karantina, terlebih dahulu kita berikan makan entok itu dengan pur pedaging. Dan ketiga, minumnya biasanya saya campur dengan air mengkudu yang sudah saya blender ataupun yang sudah dimasak terlebih dahulu daunnya, lalu kita ambil airnya saja. Nah, itulah dia rekan-rekan sedikit tips ataupun saran ketika kita membeli indukan entok dari luar. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.